Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Dwi Suganda dengan NIM 240020008. Saya akan menjelaskan tentang budaya dan iklim organisasi. Yang pertama yaitu pengertian budaya organisasi. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang berkembang di dalam suatu kelompok. Hal itu dilakukan ketika sekelompok orang tengah melakukan adaptasi untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal dengan segala pertimbangan. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu karakteristik budaya organisasi. Menurut Robin Judd dan Brewood 2016, terdapat 7 karakteristik utama. Yang pertama yaitu mengenai inovasi dan keberanian mengambil risiko. Artinya sejauh mana perusahaan memberikan dorongan kepada para karyawannya untuk melakukan terobosan baru dalam pekerjaannya dan mendorong karyawan agar lebih berani dalam mengambil risiko untuk tujuan akhir yang optimal. Karakteristik yang kedua yaitu perhatian pada hal-hal rinci. Maksudnya sejauh mana karyawan diharapkan bisa menunjukkan ketelitian, menganalisa, dan menaruh perhatian pada hal-hal yang rinci. Karakteristik yang ketiga yaitu mengenai berorientasi pada hasil. Artinya sejauh mana pihak manajemen fokus pada hasil akhir dari suatu pekerjaan atau proyek daripada fokus pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu berorientasi pada manusia. Maksudnya sejauh mana keputusan manajemen dalam mempertimbangkan pengaruh hasil akhir pada orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima yaitu berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja diatur sebagai kerjasama tim, bukan hal yang bersifat individual. Karakteristik yang keenam yaitu agresivitas, yaitu sejauh mana karyawan di dalam suatu proyek mampu bersifat agresif dan berjiwa kompetitif daripada bersifat terlalu santai. Yang ketujuh yaitu mengenai stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan pada usaha pemeliharaan status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu macam-macam budaya organisasi atau budaya sekolah. Yang pertama yaitu gerakan literasi sekolah untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Yang kedua kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, membiasakan perilaku baik dan sopan, seperti mengucapkan salam, tersenyum, dan sapa. Yang keempat yaitu menetapkan tata tertib sekolah, misalnya tidak boleh terlambat dan harus menggunakan seragam lengkap. Yang kelima yaitu membuat kegiatan rutin sebelum dan sesudah proses pembelajaran untuk membentuk sifat konsisten dan tertib. Yang keempat yaitu pengertian iklim organisasi. Sebagaimana dikutip dari buku Komunikasi Organisasi 2020 karya Irene Silvani, Davis, dan Neustrom mendefinisikan iklim organisasi sebagai lingkungan tempat para karyawan di suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Menurut Stringer, iklim organisasi adalah koleksi serta pola lingkungan yang menentukan kemunculan motivasi dan berfokus pada persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai sehingga berpengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi. Iklim organisasi yaitu suatu keadaan lingkungan kerja organisasi
yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh anggotanya. Selain itu, iklim organisasi juga adalah persepsi individu terhadap praktek dan prosedur yang berasal dari pengalamannya berinteraksi di lingkungan organisasinya dalam hubungannya dengan kesejahteraan mereka dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi. Lanjut, yaitu yang kelima, karakteristik iklim organisasi. Karakteristik iklim organisasi yang pertama ada struktur, yang kedua tantangan dan tanggung jawab, yang ketiga kehangatan dan bantuan, yang keempat penghargaan dan hukuman, yang kelima konflik, yang keenam standar penampilan kerja dan harapan kerja, yang ketujuh identitas organisasi, yang kedelapan yaitu pengambilan risiko, yang terakhir yang keenam yaitu macam-macam iklim organisasi atau iklim sekolah. Yang pertama yaitu ada iklim organisasi terbuka. Menurut Yuyun Rachma Yuniawati dan Sri Mulyani dalam buku Kepemimpinan Organisasi 2020, iklim organisasi terbuka ditandai dengan adanya keterbukaan antara pimpinan serta anggotanya. Transparansi semua urusan dalam organisasi sangat diutamakan. Tidak ada hal yang ditutupi karena memajukan organisasi menjadi tujuan utamanya. Ciri iklim organisasi terbuka yang pertama yaitu pimpinan mempercayai bahwa anggota organisasi bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, keterbukaan akses komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kepemimpinan yang memperhatikan serta menghargai. Yang keempat yaitu pemecahan masalah dilakukan secara bersama. Yang kelima, akses informasi mudah dilakukan. Yang keenam yaitu menciptakan tujuan hasil yang tinggi. Yang kedua yaitu iklim organisasi tertutup. Dalam buku Iklim Organisasi Era Digital atau Konseptual dan Operasionalisasi 2021 karya Fakhri Zamzam dan Tien Yustini dalam jenis iklim organisasi tertutup, kelakuan fungsinya lebih besar. Hal ini terlihat dalam rantai komando yang lebih menekankan pada pribadi tiap individu. Oleh sebab itu, jenis iklim organisasi tertutup bisa menimbulkan ketidakdisiplinan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Ciri iklim organisasi tertutup yang pertama yaitu lebih mengutamakan kegiatan pribadi dibanding kerjasama. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat autokrasi dan paksaan. Yang ketiga, yaitu para anggota hanya bekerja dan melakukan tugasnya sesuai yang diperintahkan. Yang keempat, perilaku bekerja ditentukan oleh peraturan serta prosedur sentralisasi pengambilan keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.